Oke, dan dari dunia musik kita beralih ke seorang aktor. Ini ada Epy Kusnandar yang memulai karirnya di dunia entertainment dengan penuh perjuangan dan juga semangat belajar untuk lebih mengerti. Khususnya nih dalam dunia akting seperti yang ia lakukan sekarang ini. Iya, dan kali ini akan berbagi cerita seputar perjalanan karirnya dalam dunia entertainment kepada Anda para good people di rumah. Epy Kusnandar, lelaki kelahiran 1 Mei 1964 ini memang telah aktif menekuni dunia teater semenjak duduk di bangku SMA. Kecintaannya pada dunia akting menjadikan dirinya sosok yang tidak pantang menyerah untuk meraih cita-citanya menjadi seorang aktor. Dan kali ini lelaki berdarah Sunda ini akan berbagi cerita mengenai pengalamannya belajar dan merintis karir di dunia akting. Ke Jakarta, tahu-taunya Jakarta ini masih rimba belantara ya, limba belantara. Saya harus kemana? Jadi bisa tidur di pusat perfilman dulu, bisa tidur di satpam Taman Ismail Marzuki, di tegur satpam, bukan tidurin satpam, tidur di pos satpam. Waktu itu awal karirnya saya melihat aktor-aktor seperti Didi Petet, Matias Mucus bermain di panggung. Nah itu saya tergerak, tertarik. Tapi begitu saya masuk lihat latihannya di kampus, kamu dari mana? Dari Garut. Kelas berapa kamu? Kelas 2 SMA waktu itu. Pulang aja kamu ke Garut, nanti gila kamu ngelihat latihan itu. Wah, itu menjadi tantangan. Kenapa ya bisa gila kalau masuk ke sini? Ya dulu saya suka sekali ikut ini lomba baca puisi, akhirnya seneng di seni peran. Saya ingat pepatah dari dosen almarhum Wahyu Sihombing, tidak ada tempat buat orang-orang bodoh. Langsung saya tersinggung. Wah, saya nggak bisa diterima di Jakarta nih kalau saya bodoh. Makanya saya terus cari tanya sana sini, bagaimana sih supaya tidak bodoh. Akhirnya saya harus membaca terus saya pengen jadi aktor. Saya ketemu Slamet Raharjo, kamu tidak akan bisa jadi aktor kalau kamu tidak membaca, katanya. Ya begitu akhirnya saya, oh begitu ya, kirain main begitu aja, ternyata ya baca itu penting. Ya seni peran yang aku geluti ini itu dibutuhkan sekali ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu psikologi, karena mempelajari kehidupan, mempelajari manusia, mempelajari karakter. Jadi otomatis saya harus membaca psikologi karakter orang itu bagaimana. Ini ya, jadi orang yang lewat gitu aja tuh. Istilahnya apa ya? Figuran ya, bukan figuran, ekstras ya, ekstras. Bangga sekali saya lewat di frame gitu, saya masuk di frame. Kadang-kadang nakal, di tengah frame saya harus berhenti dulu, misalnya apa ada tali sepatu yang lepas supaya lebih lama lagi ada di frame. Iya. Segi kualitas ya jelas yang instan itu untung-untungan ya, tergantung sama orangnya. Kalau orang itu mau bisa menjaga hanya sekedar pada saat itu, tapi terus mau belajar, itu mumpung itu menjadi beruntung nantinya kalau dia sadar bahwa dia itu, wah gue lagi kepake nih saat ini, harus mempertahankan. Luar biasa sekali ya semangat dari Mas Epy Kusnandar ini untuk menjadi seorang aktor. Perjuangannya ternyata nggak segampang itu, Mar. Jadi butuh banyak sekali tumpah keringat, usaha ya. Dia harus spend waktu banyak untuk benar-benar belajar ya. Betul. Nah itu yang penting, bahwa gini,
ketika kita berusaha, kita bisa menjadi apapun yang kita mau ketika kita berusaha dan terus berdoa. Tapi ketika kita menyerah maka semuanya selesai. Ya, itu yang kita bisa ambil dari seorang Epy Kusnandar. Dia nggak pernah menyerah untuk belajar terus. Dia Jangan putus belajar terus asa. terusan. Dan kalau ngelihat Kang Epy Kusnandar ini selalu tampil bersahaja gitu ya, Betul. sederhana walaupun dia sudah sangat terkenal. Dan dia sering banget kan ya jadi bintang di film-film komedi gitu kan. Dan selalu Dan seru aktingnya gitu ya. keren ya. Kan kemarin ketemu ya sama kita ya. Ya. Waktu di wawancara itu ketemu dan kocak gitu ya. Oh, ketemuan sama kamu? Sama saya kok enggak? Ah, maksudnya. Ya itu dia tadi ya Epy Kusnandar.